go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Nina, silakan untuk mewakili berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Ibu akan presensi terlebih dahulu. Presensi, kalian juga harus menyalakan kamera ya. Astelia Putri Maharani. Hadir, Bu. Adetra Purnakaila. Hadir, Bu. Adetra Purnakaila. Hadir, Bu. Alita Safira. Hadir, Bu. Azra Aulia Nursadrina. Hadir, Bu. Azra Aulia. Hadir. Fernando Faya. Iya, Bu hadir. Bima Satria. Hadir. Bima hadir, Bima. Danu Prakas. Hadir, Bu. Dea Andita Helga Putri. Dea, apakah hadir? Hadir. Lestaria Risma Ayuning Tias. Hadir. Devina Bella. Hadir, Bu. Ya, Bu. Dinda Nabila. Hadir, Bu. Erina Fatikasari. Hadir, Bu. Fadila Berliana. Hadir, Bu. Felisa Dwi Mubarika. Hadir, Bu. Fitri Budiyarti. Hadir, Bu. Imam Firmansyah. Hadir, Bu, hadir. Isa Raffi Pratista. Hadir. Joko Waluyo.
Hadir, Bu. Jovita Syahyananda. Hadir. Kansa April Setiawan. Hadir, Bu. Hadir. Lapis Romadhoni Suban. Lulu Putri. Hadir. Muhammad Hafiz Haidar. Hadir, Bu Bu. Lulu Lia belum. Bu Lulu Lia belum. Oh iya udah. Muhammad Hafiz Haidar. Hadir, Bu. Muhammad Rehan. Hadir. Nabila Febriana Widianto. Hadir. Nina Anjani. Hadir, Bu. Raisa Syakila Widiandara. Raisa Syakila. Hadir, Bu. Hadir. Rizky Ramadan. Rizky Ramadan, apakah hadir? Hadir, Bu. Rofifa Salma Huwaida. Hadir, Bu. Satria Indra Kusuma. Hadir, Bu. Serlina Ika Pratiwi. Hadir, Bu. Umi Hanifatul Aska. Hadir. Firda Rodatunisa. Izin, Bu. Lagi perjalanan dari Surabaya ke Semarang. Oh, iya. Iya, izin. Yasmin Syaharani. Hadir, Bu. Baik, sudah Ibu presensi semuanya? Pada materi ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Untuk teman-teman, ada yang tahu apa itu teks editorial? Apakah ada yang tahu? Enggak. Baik, Ibu akan menjelaskan sebentar ya. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Baik, langsung Ibu mulai saja. Jadi, teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, baik peristiwa aktual atau suatu perbincangan yang sedang hangat. Adapun dalam teks editorial ini juga dapat disebut sebagai suatu opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Selanjutnya,
Ibu juga akan memberikan sebuah contoh teks editorial. Oh, ini tanggal 14 ya. Untuk Mbak Felisa, Ya. boleh membacanya? Oh iya, Bu. Ini tuh contoh teks editorial. Jangan hanya bergantung pada vaksin. Langkah pemerintah dalam membentuk tim nasional percepatan pengembangan vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Namun, terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, tugas dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi. Apabila masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata komite di lapangan. Kedua, keberadaan tim juga berpotensi berbenturan dengan tugas konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test atau tes cepat COVID dan ventilator, konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Eichmann Institute. Sebelumnya pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya, masyarakat tentunya tidak mau percepatan pengembangan vaksin merah putih, malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitasnya yang bahkan pemerintahnya saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Kemudian, pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dan perancangan vaksin atau obat. Dari perancangan vaksin atau sudah obat. Mbak. Oh iya, Bu. Baik, selanjutnya Mbak Devi Nabila. Mbak Devi Nabila, apakah ada? Baik, kalau tidak ada langsung lanjut saja ke Mas Kansha April. Silakan dibaca. Mas Kansha April. Ya, Bu. Silakan dibaca, Mas. Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional selain menghasilkan rapid test atau tes cepat COVID dan ventilator. Konsorsium ini juga sedang mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler
Eijkman Institute. Sebetulnya pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pasti memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya, masyarakat tentunya tidak mau percepatan pengembangan vaksin merah putih, malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitasnya yang bahkan pemerintahnya saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Kemudian pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dan perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis. Oke. Mas, sudah. Ya, Bu. Selanjutnya, Mas Muhammad Rehan. Silakan dibaca, Mas. Apakah ada Mas Muhammad Rehan? Iya, Bu. Silakan dibaca, Mas. Kemudian pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping yang serius, sehingga rasanya tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh tim nasional bentukan presiden ini. Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek. Melalui berbagai pusat layanan kesehatan, sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu solusi saja tidak dapat berujung pada masalah baru, terutama jika waktu pengembangan vaksin jauh lebih lama dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyimpan semua telur dalam satu keranjang. Upaya pengendalian wabah secara holistik dan ketat harus tetap dilakukan melalui berbagai sudut. Baik, terima kasih, Mas. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu bahwa dalam teks editorial ini terdapat beberapa contoh isu atau masalah. Di antaranya yang pertama ada masalah sosial, kemudian ada masalah ekonomi, selanjutnya ada masalah budaya, dan yang keempat ada masalah politik. Yang kelima ada masalah hukum. Dan yang keenam ada masalah olahraga. Sampai sini sudah paham semua? Paham, Bu. Sampai sini? Oh iya, baik. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu bahwa dalam teks editorial ini memiliki tujuan utama. Di antaranya yang pertama ada mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. Selanjutnya yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Selanjutnya,
Dalam teks editorial ini memiliki atau berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Dan dalam penulisan teks editorial ini memiliki beberapa cara, yang diantaranya yang pertama, melakukan wawancara dengan narasumber atau melakukan kajian data dari berbagai sumber. Yang kedua, sudut pandang yang digunakan harus beragam. Yang ketiga, menganalisis data sebagai dasar untuk menguatkan argumen berdasarkan sudut pandang. Yang keempat, argumen yang dibuat penulis bertujuan untuk memperkuat tesis pada bagian awal. Dan yang terakhir, penulis memberikan simpulan atau pendapat. Selanjutnya, dalam teks editorial ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi dari teks opini atau editorial ini umumnya menjelaskan sebuah berita juga akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari berhubungan dengan berita tersebut dengan kenyataan sosial serta juga faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, terkadang terdapat sebuah analisis kondisi yang berfungsi untuk dapat mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang dapat terjadi. Yang terakhir, meneruskan penilaian moral atau tentang berita tersebut. Kemudian, dalam teks editorial ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tema ditulisnya selalu hangat dan juga up to date atau sedang berkembang atau berlangsung dibicarakan oleh banyak orang dan juga secara luas. Namun bersifat aktual dan faktual. Dan yang kedua bersifat sistematis serta logis. Yang ketiga, tajuk rencana atau editorial ini juga termasuk opini yang merupakan sebuah gagasan atau pendapat yang sifatnya sebuah argumen. Dan yang terakhir, menarik untuk dibaca karena sedang hangat atau sedang berlangsung dengan penggunaan kalimatnya yang singkat, padat, dan juga jelas. Selanjutnya, dalam teks editorial ini juga memiliki beberapa struktur. Yang pertama, pernyataan pendapat. Yang pertama, pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Di sini ada yang tahu apa itu struktur teks editorial? Nggak tahu, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Dalam struktur teks editorial ini, untuk yang pernyataan pendapat merupakan bagian yang berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.
Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi merupakan bukti atau alasan yang digunakan dalam memperkuat pernyataan suatu tesis. Dan yang terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan bagian penutup dari teks editorial. Sampai sini sudah paham semua? Sampai sini apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baik. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan bertanya. Jadi, teks editorial itu apa? Untuk Mbak Fadila Berliana, apa itu teks editorial? Mbak Fadila Berliana, apakah ada? Iya, Bu. Apa itu teks editorial? Bisa dijelaskan, Mbak? Iya, sebentar. Mah, diem, please. Mana ya? Mana? Adalah, bentar, adalah aduh, HP aku lemot, bentar ya, Bu. Oh iya. Adalah suatu tulisan, opini, atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Itu. Baik, Mbak, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, Ibu akhiri saja ya. Bu, mau tanya, Bu. Iya. Teks editorial tuh berarti bisa jadi hoax ya, Bu? Kayak nggak benar. Teks editorial tuh bisa jadi itu tuh nggak benar ya, Bu? Kayak isu hoax. Iya, Mbak, tergantung beritanya. Oke, Bu, makasih. Ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, Ibu akan akhiri. Tidak ada. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.